Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan membahas ICT. Apa itu ICT? Ya, ICT adalah Information Communication and Technology atau sering kita sebut TIK. Di era globalisasi ini, tentu kita tidak bisa memisahkan diri dari teknologi yang semakin hari semakin canggih guys. Lalu apa saja manfaat ICT untuk pendidikan kita? Mari simak video kali ini langsung saja guys. Implementasi ICT dalam dunia pendidikan. Kita bahas nomor 1 dulu guys, yaitu ICT untuk mendukung belajar massal atau klasikal. Apa saja ya? Yaitu ada metode ceramah, nomor 2 ada student center learning, dan nomor 3 ada proses belajar mengajar atau PMB guys. Kita bahas satu persatu, apa itu metode ceramah, student center learning, dan proses belajar mengajar atau PMB guys. Metode ceramah atau teacher center learning. Guru berusaha mentransfer ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik. Metode ini dinilai belum efektif dalam proses belajaran karena sedikit sekali guru yang berpikir apakah peserta didik paham dengan baik atau tidak dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut guys, ke student center learning. Pembelajaran berbasis pada peserta didik. Peserta didik tidak hanya mengerti dan memahami ilmu yang telah dipelajari, tetapi juga dapat merealisasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Realisasi tersebut mengarah kepada kecakapan hidup atau life skill. Lanjut guys, ke proses belajar mengajar atau PMB berbasis cyber. Media cyber merupakan media yang lebih mahal dibandingkan dengan media cetak dan media elektronik. Meskipun lebih menarik karena media cyber membutuhkan jaringan internet atau satelit. Sebagai contoh, pembelajaran via video conference, pembelajaran via website. Kemudian sebagai media pendidikan dilakukan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya guys. Interaksi tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran. Oke guys, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ICT untuk mendukung belajar mandiri. Ada apa saja? Ada 2 poin guys, yaitu digital library dan bimbel online. Apa itu digital library? Itu adalah semacam perpustakaan gitu guys, tapi online ya, yang menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses resource elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Membantu pengguna yang tidak dapat berkunjung ke perpustakaan secara fisik untuk mengakses resource, bertujuan untuk akses secara universal dan pelayanan informasi. Yang kedua yaitu bimbel online atau bimbingan belajar online. Adalah sebuah situs aplikasi yang menanyakan video mengenai materi pelajaran. Bimbel online dapat diinstal melalui aplikasi Android yang ada di smartphone secara mudah. Belajar tidak harus bertatap muka secara langsung dengan pengajar atau tutor. Cukup menggunakan gadget, semua materi pembelajaran dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Mudah kan guys? Oke guys, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ICT untuk mendukung sistem administrasi. Pengelolaan administrasi sekolah. Nomor 1, kepala sekolah sebagai pengelola administrator. Nomor 2, kepala sekolah mempunyai tugas, peranan, dan tanggung jawab sebagai administrasi sekolah. Nomor 3, tata usaha administrasi mempunyai fungsi sebagai penghimpun, pencatat, pengolah, penggandaan, mengirim, dan juga menyimpan surat menyurat. Dan nomor 4, ruang lingkup tata usaha administrasi pada hakikatnya merupakan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi sebagai bahan keterangan bagi pemimpin.
Dan berikut merupakan faktor yang menyebabkan pemanfaatan informasi dan ICT belum berhasil dalam pengelolaan administrasi sekolah. 1. Adanya kendala pada hasil observasi dengan kepala sekolah dengan data kinerja. 2. Kurangnya pengalaman atau skill pada guru guys. Dan perannya adalah 1. Menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menyokong kegiatan kelas tradisional. 2. Mendorong pengguna cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional lainnya. Nomor 3. Memberikan layanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk mengembangkan sistem instruksional. Dan nomor 4 yaitu melaksanakan latihan kepada para instruktur atau staf tenaga pendidik mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran guys. Oke guys, kita masuk ke poin yang terakhir yaitu ICT untuk mengembangkan personality. Di sini ada 2 poin guys, yaitu perubahan dalam peran guru dan perubahan dalam peran siswa. Guru yang sebelumnya penularan pengetahuan dan sumber informasi, maka diubah menjadi fasilitator pembelajaran, kolaborator, pelatihan, navigator pengetahuan, dan mitra pelajar. Guru yang sebelumnya mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, maka diubah menjadi guru memberikan siswa lebih banyak pilihan dan tanggung jawab untuk pembelajaran mandiri guys. Dan siswa yang sebelumnya penerima informasi pasif, maka diubah menjadi berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang sebelumnya mereproduksi pengetahuan belajar sebagai kegiatan sendiri, maka diubah menjadi memproduksi pengetahuan belajar bersama-sama dan siswa lainnya. Oke guys, sampai di sini video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.